Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Salsabila dengan NIM 0902 12 8182 3034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai web yang sudah dibuat selama perkuliahan sistem informasi. Dengan menjelaskan secara detail tentang CRUD, yaitu Create, Read, Edit, dan Delete menggunakan CI3 atau Code Igniter 3. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai fitur tabel referensi yang digunakan pada web ini. Langsung saja saya demo pada tambah dosen. Di sini kita bisa langsung menambahkan data-data yang dibutuhkan. Ini NIDN, langsung kita masukkan. Langsung kita simpan. Nah, datanya akan langsung muncul pada halaman di sini. Kemudian kita cek ke database. Di sini kita sudah membuat tabel program studi. Nah, pada tabel program studi ini sudah ada ID program studi dan nama. Jadi ID program studi ini yang akan menyambungkan ke tabel-tabel lain seperti tabel alumni. Terdapat juga ID program studi dan juga nyambung ke tabel dosen. Ini juga ada ID program studinya. Langsung saja saya demo pada laman daftar dosennya. Di sini kita langsung coba tambah dosen. Kita lengkapi data-data yang dibutuhkan. Langsung kita simpan. Nih, jadi data yang sudah kita masukkan tadi akan langsung otomatis masuk ke laman web ini. Kemudian kita cek di database apakah data dosen EK ini masuk atau tidak. Nih, masuk datanya. Kemudian kita coba edit. Kita edit program studinya menjadi teknik informatika. Kita simpan. Oke. Nih, di laman ini akan berubah secara otomatis. Kita cek juga database-nya. Refresh dulu. Nih, berubah menjadi 101 ID-nya. Jadi ID 101 itu ialah teknik informatika. Kemudian kita coba hapus, kita hapus yang lain. Yang ini kita hapus. Nih, otomatis terhapus data dosen Melki. Kemudian kita cek ke database. Hilang juga. Jadi pada halaman daftar dosen ini, beberapa fungsi tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita akan langsung masuk saja ke codingannya. Nah, di sini kita mulai dulu dari di sini kan kita langsung masuk, kita coba masuk ke home-nya dulu. Nah, di sini kan pada folder my apps index.php open. Jadi kita langsung masuk ke codingan. Ini kita masuk ke view dulu ya. Tadi kan diarahin ke view-nya oprek. Masuk.
Ini ada navbar ya. Navbar tadi. Kemudian ada main. Main ini akan diatur oleh JavaScript yang ada di bawah ini. Jadi langsung saja. Jadi pada kelas main ini akan ngeload get home pada controller oprek. Kita langsung cek di controller oprek.php. Ini get home nih. Pada get home ini akan ngeload view home. Kita akan ke view home. Nah dari controller tadi akan ngeload home.php ini. Nih, yang mana akan muncul pada web tuh seperti ini, heading ini. Ini home.php. Nih, selanjutnya pada nav testimoni. Nah, pada nav testimoni ini sama seperti tadi. Class main akan ngeload get testimony page. Ada controller oprek. Kita cek lagi. Controller oprek. Ini kita akan ngeload view testimoni. Jadi langsung saja ke view testimoni. Ke folder view testimoni. Nih, kita akan ngeload ini. Yang mana pada web akan muncul nih. Ini testimoni, ada isinya. Ini dimana testimoni ini sudah ada tabel yang saya buat juga. Langsung nyambung ke database. Ini ada 4 kan, bisa Permata, Malik, dan Askal sesuai dengan tabel. Selanjutnya karena alumni ini sama seperti tadi, ada kelas main akan ngeload get alumni page pada controller oprek. Kita cek dulu controller oprek get alumni page. Nah, fungsi ini juga menjalankan pada view alumni pada view. Kita ke alumni pada di view ini, dimana pada web akan muncul seperti ini. Misalnya ini akan muncul tabel ini. Nih, terakhir ada nav dosen sama seperti tadi. Main pada kelas main akan ngeload get dosen page pada controller oprek. Get dosen page. Ini fungsi ini akan ngeload dosen pada view ini. Dimana pada webnya kita klik halaman dosen akan muncul seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada halaman daftar dosen. Pada tampilan yang ini, langsung aja masuk ke codingan. Ini codingan awal, ada table. Di sini juga ada modal form. Modal form ini yang menampilkan tabel referensi. Ini modal formnya. Di sini ada IDN, angka, gender, program studi, alamat, dan email yang akan kita inputkan nanti di tabel referensi pada halaman daftar dosen. Di sini juga ada button, ini button tutup dan simpan. Kemudian kita masuk ke JavaScript. Di sini jika
Jika dokumen ready, maksudnya jika sudah ready, fungsinya masuk ke dalam sini. Ada var t, variabel t. Ini masuk ke kelas tabel dosen tadi. Di sini fungsi untuk mengatur ukuran pada tabel. Ini contohnya lebarnya 25%, 20%, dan 15%. Ini ukuran tabel pada tabel daftar dosen ini. Ini text center, ini letak teksnya berada di tengah. Dan ini target kolomnya, ini kolom 1, kolom 3, kolom 6, dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke kelas ID program studi. Kita pakai append di sini. Dan value 0 ini jika, maksudnya jika tidak diisi atau 0, maka hasilnya 0. Ini pada pilih program studi. Ini pada tabel referensi yang ini. Nih. Jika kita tidak pilih, maka hasilnya 0. Selanjutnya menggunakan Ajax method post. Jadi method post ini kita mengirimkan data ke database yang sudah kita buat sebelumnya. Ini URL, base URL masuk ke get list program studi, ada controller oprek. Kita langsung masuk ke controller oprek saja. Get list program studi. Nah, pada fungsi ini get list program studi ini menjalankan program studi model dan get list program studi. Kemudian kita echo dengan JSON encode. Ini agar hasilnya dalam bentuk array. Ini langsung saja kita buka program studi model. Ada folder model. Nah, pada program studi model ini yang dijalankan ialah fungsi getList program studi, yaitu variabel SQL ini menjalankan select bintang from program studi. Jadi kita mengambil seluruh data yang ada pada database, yaitu tabel program studi ini. Kemudian variabel result menyimpan, akan mengambil dari database query dari variabel SQL ini. Kemudian kita return variabel result tadi nih berbentuk array agar datanya tersimpan dengan rapih jika berbentuk dalam array. Selanjutnya kembali lagi ke view dosen. Setelah selesai menjalankan fungsi yang tadi, setelah selesai ini ada fungsi lagi, result tadi dimasukkan ke variabel program studi dengan menggunakan JSON parse. Masukkanlah result tadi, kemudian ada menggunakan key dan value. Ini masuk ke kelas program studi. Nah, di sini kita menggunakan append seperti yang di atas tadi. Sehingga pada fungsi ini kita bisa menampilkan data-data yang sudah kita inputkan tadi, sehingga tampillah di halaman web daftar dosen. Selanjutnya render table dosen. Di sini kita akan menjalankan fungsi render table dosen tadi. Ini variabel t. Variabel t ini sudah kita inisialisasi di atas tadi. Nah, di sini maksudnya t.clear itu
kita menghapuskan data yang sudah kita input sebelumnya. Jadi biar data yang kita inputkan itu tidak double, makanya dihapus dulu. Kemudian menggunakan Ajax masuk ke get list dosen di controller oprek. Ini kita ke controller oprek, get list dosen, cari get list dosen. Ini get list dosen. Di sini menjalankan dosen model, fungsinya get list dosen. Jadi kita langsung masuk ke dosen model. Dosen model. Di sini kita menjalankan sebuah query yang disimpan dalam variabel SQL. Selanjutnya, query yang sudah kita buat tadi dimasukkan ke dalam variabel result. Query ini kita panggil ke database yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian hasilnya kita return dalam berbentuk array. Tadi sudah selesai, maka result dalam bentuk array tadi akan ditampilkan pada website kita. Itu data-data yang dari database yang sudah kita inputkan tadi. Selanjutnya masuk ke kita buat variabel baru dosen dengan JSON parse dari result tadi. Nih, di sini kita menggunakan looping ya, menggunakan looping dengan for. Ini dimulai dari 0 karena array dimulai dari 0, dengan i kurang dari list dosen, panjang list dosen, dan otomatis akan bertambah naik. Jadi di sini maksudnya jika kita menginputkan data baru, data dosen, maka akan bertambah button hapus dan button edit pada setiap data baru. Maksudnya seperti ini, kita coba dulu. Misalnya kita tambah informatika alamat. Simpan. Hasilnya otomatis akan bertambah, masuk dengan bertambahnya button hapus dan button edit tadi. Selanjutnya ini juga akan menambahkan row baru. Itu ada data-data yang kita inputkan sebelumnya tadi. Selanjutnya ada home dosen. Ini submit, ketika kita submit data-data tadi akan diganti ke sini. Masuk membuat variabel baru yaitu data dosen. Nah, data dosen ini akan dikirimkan ke database kita menggunakan fungsi serial di sini agar data-data yang kita masukkan tadi sesuai. Selanjutnya adalah fungsi Ajax dengan method post. Ini method post tadi kita menginputkan data-data ke database, dikirimkan ke simpan data dosen di controller oprek. Data dosen ini akan kita masukkan ke data. Nah, kita coba lihat langsung pada controller oprek, simpan data dosen. Selanjutnya akan dijalankan fungsi if ini jika ini kan NID endam ini maksudnya bersifat sementara karena kan tanpa menggunakan session tadi.
akan disimpan di variabel status simpan ini. Diambil dari dosen model, menjalankan fungsi insert new dosen. Ini masukkan ke dalam variabel dosen ini. Nih, jika status simpannya itu benar, sudah kita inputkan, maka NIDN tersebut akan disimpan. Kemudian jika ternyata NIM yang kita masukkan itu tadi sudah ada, nah maka status simpan tadi akan masuk ke dalam si update dosen. Akan masuk ke update dosen. Ini coba kita langsung cek ke dosen model, insert dosen, ke model, dosen model. Nih, ada fungsi ini kita akan menjalankan variabel ini. Kita buat dulu variabel baru yang berisi query jika kita menginputkan NIDN tadi, maka akan disimpan pada variabel result ini, result 1. Nih, jika datanya sudah ada, nih, jika datanya sudah ada, kan NIDN kan kita set sebagai primary key, jadi tidak boleh sama. Jadi jika datanya sudah ada, maka akan di return 0, tidak bisa. Nih, jika datanya sudah ada, karena berdasarkan database NIDN kan sudah kita set sebagai primary key, sehingga data tidak boleh diinputkan sama, harus berbeda, maka akan di return 0. Sebaliknya, jika NIDN yang kita inputkan itu belum ada di database, maka akan input true, return 1, else false, return 1. Jika kita sudah mendapatkan hasil tadi true atau false, maka hasilnya akan kita konsol. Kemudian variabel baru yaitu result, result parse. Sini ada fungsi lagi, jika status resultnya 1 ataupun statusnya 1.2, maka form model tadi akan memberikan status. Nah, jika kita berhasil menginputkan data, maka akan masuk pesan data berhasil disimpan. Kita langsung contohkan. Kita coba tambah dosen lagi. Akan muncul pesan seperti ini, data berhasil disimpan. Ini ada fungsi else if, jika data yang dimasukkan salah, maka akan nampil pesan data yang disimpan. Terus else if lagi, jika datanya yang kita masukkan sama, maka akan muncul pesan data NIDN sudah ada. Dan else lagi yang terakhir, data gagal disimpan dengan error dan result yang sudah kita input itu berarti salah, akan menampilkan pesan ini. Selanjutnya ke button hapus ini ada fungsinya.
ketika kita klik button hapus, nah maka fungsi ini yang akan dijalankan. Button hapus pada web ini. Nih, di sini kita membuat variabel baru yaitu NIDN dan nama. Dengan ini menggunakan atribut NIDN dan variabel nama menggunakan atribut nama yang ada di database. Variabel ini kita buat baru remove home. Ini buat menghapus baris. Di sini ketika kita klik tombol hapus tadi akan muncul apakah data dosen, NIDN, dan nama ini akan dihapus. Ini NIDN dan nama ini diambil dari variabel ini. Variabel ini yang menyimpan data NIDN dan nama yang ada di database kita. Selanjutnya mengirim menggunakan metode post, mengirimkan data menuju ke hapus dosen di Outbreak Controller. Dengan data yang diisi yaitu NIDN sama NIDN, karena NIDN merupakan time key, tidak boleh sama. Selanjutnya kita buka controller Outbreak menuju fungsi hapus dosen. Di sini kita menggunakan metode post. Kita mengambil data NIDN yang ada di database, kita simpan di variabel baru. Kita bikin variabel baru yaitu status hapus yang akan menjalankan proses pada dosen model pada fungsi hapus dosen. Langsung ke dosen model, ke hapus dosen. Menggunakan query delete from dosen, di mana NIDN-nya yang sudah kita simpan sebelumnya kita ketikkan di web dan diambil dari database kita, maka akan return 1 dan selanjutnya else akan return 0. Ini kita contoh hapus data, ini kita hapus. Maka data dosen, NIDN, dan namanya akan dihapus. Kita klik OK, akan muncul pesan data berhasil dihapus dan datanya akan hilang. Ini ketika sudah selesai maka akan menghasilkan result. Ini sama saja seperti yang saya jelaskan sebelumnya di sini. Selanjutnya, dosen pribadi. Ketika kita klik button edit, maka fungsi ini akan dijalankan. Menggunakan metode post. Dan langsung dikirimkan. Diproses di get dosen by NIDN, ada controller Outbreak. Ini kita buka controller Outbreak tadi, cari fungsi get dosen by NIDN. Sini pada variabel dosen yang mengambil data dari dosen model, ada fungsi get dosen by NIDN. Kita buka model, dosen model, get dosen by NIDN. Ini akan menjalankan fungsi ini. Kita query, kita ambil data dari tabel dosen di mana NIDN yang kita inputkan di web akan diambil dari database yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian akan kita return resultnya menjadi array.
ketika fungsi yang tadi selesai dijalankan, maka variabel dosen tadi kita JSON parse. Ini value-nya hasilnya akan tampil di sini dan seterusnya. Ini NIDN kita set sebagai disable karena yang hanya bisa diubah itu nama, gender, grup studi, alamat, dan email, karena NIDN merupakan primary key sehingga tidak bisa diubah, tidak bisa diedit. Kita langsung demo aja, kita coba edit. Nih, di sini NIDN tidak bisa diubah karena kita udah set disable tadi. Seluruh NIDN tidak bisa kita ubah. Jadi nama saja yang bisa diubah. Tuh, namanya akan otomatis diubah setelah kita edit. Selanjutnya ada ini button tambah dosen. Fungsi ini kenapa kosong? Karena yang akan kita inputkan nanti kan belum terisi. Jadi ketika kita klik tambah dosen, maka masih kosong kan, makanya kita set kosong. Selanjutnya akan muncul tuh jika data yang sudah kita inputkan itu benar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.